Sujud tilawah huwa sujudul ladzi sababuhu tilawatun au sama'u ayatin au sima'u ayatin min ayati sujud fil Quran. Jadi sujud tilawah artinya sujud yang dilakukan tatkala membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah. Ya. Jadi sujud yang dilakukan tatkala membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah. Lalu apa yang dimaksud dengan ayat sajadah? Ayat sajadah adalah ayat-ayat yang di dalamnya terdapat perintah untuk bersujud. Ya. Ayat sajadah adalah ayat yang di dalamnya terkandung makna perintah untuk sujud. Nah, itu yang dimaksud dengan ayat sajadah. Dan jumlahnya di dalam Al-Quran itu tidak banyak. Dan para ulama sudah mengelompokkan. Ada sekitar berapa? 13. Ada yang mengatakan 14, 15. Ya. Yang mengatakan 15 itu dalam surat Al-Hajj ada 2 kali. Ya. Ya, seperti dalam surat Al-A'raf, Ar-Ra'd, An-Nahl, ya kalau kita sebutkan sangat banyak. Atau yang mudah itu ayat yang mungkin selalu kita baca dalam surat Al-Alaq. Apa kata Nabi? Apa kata Allah? Wasjud waqtarib, dan sujudlah. Ya. Ini ayat yang menjelaskan perintah untuk sujud, maka ayat tersebut dinamakan ayat sajadah. Atau kalau kita nggak hafal, agak bingung, ya, maka biasanya ada tanda. Tandanya apa? Sejadah. Gambar masjid, kayak ada kubahnya gitu ya. Nah, itu namanya ayat sajadah. Ya, ayat sajadah. Dan ayat sajadah sendiri, artinya ayat-ayat sajadah yang tadi jumlahnya ada berapa? Ada 15. Itu ada 2 macam. Ya. Jadi kandungan ayat sajadah itu secara umum ada 2 macam. Yang pertama, ya, ayat tersebut mengandung al-ikhbar. Yang kedua, al-amr. Al-ikhbar artinya pemberitaan, penghabaran, di mana Allah Subhanahu wa taala memberitakan, mengabarkan perihal kondisi sujud para makhluk kepadanya. Ya, secara umum atau secara khusus. Artinya dalam ayat tersebut Allah mengabarkan makhluknya itu sujud kepadanya. Seperti yang Allah sebutkan dalam surat Ar-Ra'd, ya, ayat 15, di mana Allah mengatakan walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karha. Di mana Allah menjelaskan di sini makhluk yang ada di langit dan bumi, mereka semuanya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini sebagai bentuk apa namanya? Penghabaran. Ya, penghabaran dari Allah bahwa penduduk langit dan bumi semuanya sujud kepada Allah. Yang kedua, terkadang perintah. Dan ini juga sangat banyak. Ya, dalam surat Al-Furqan misalnya ayat 60, wa idza qila lahum usjudu lirrahman, dan apabila dikatakan kepada mereka sujudlah kepada Allah. Ya, dan juga Allah katakan dalam surat Al-Fussilat ayat 37, ya, Al-Fussilat ayat 37, yang ini juga merupakan ayat sajadah. La tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna. Janganlah kalian sujud kepada matahari dan kepada bulan, tapi sujudlah kepada Allah yang telah menciptakan itu semua. Ya, berarti ini sifatnya apa? Perintah. Jadi kandungan ayat sajadah ya ini seperti ini. Imma penghabaran dari Allah, makhluknya itu sujud kepadanya, atau yang kedua apa? Perintah. Ya.
Dari dua kandungan ini, maka tatkala kita membaca ayat-ayat tersebut, disyariatkan untuk sujud. Apa keutamaannya? Ya, apa keutamaan kita melakukan sujud tilawah ketika mendapati ayat-ayat sajadah? Banyak. Di antaranya dengan kita melakukan sujud tilawah, ini membuat syaitan bersedih, nangis. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah? Idza qara'a ibnu Adam as-sajdata fasajada, i'tashala syaitanu yabki, yaqulu ya wailah, umira ibnu Adam bisujud fasajada falahul jannah, wa umirtu bisujud fa abaitu falinnar. Rasulullah mengatakan apabila ibnu Adam membaca ayat sajadah dan dia pun sujud, maka syaitan pun pergi, lari sambil menangis seraya mengatakan, celakaku. Ibnu Adam diperintahkan untuk sujud, mereka sujud. Sedangkan aku diperintahkan untuk sujud, aku tidak ikut sujud, artinya tidak memenuhi perintah tersebut. Ya, nah ini, jadi dia sedih, nangis ketika melihat manusia itu melakukan sujud tilawah. Ya. Dan juga dengan melakukan sujud tilawah, ini sebagai salah satu cara untuk mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita orang yang mulia di sisi Allah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Sauban, "Alaika bikasratis sujud lillah fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'aka Allahu biha darajah wa hatta anka biha khati'ah." Hendaklah kalian memperbanyak sujud, karena sesungguhnya tidaklah engkau sujud kepada Allah satu kali sujud saja, melainkan Allah akan mengangkat derajatmu dan menghapus kesalahan-kesalahanmu. Ya. Nah, jadi ini keutamaan melakukan apa? Sujud tilawah. Menjadi sebab diangkatnya derajat kita dan menjadi sebab diampuninya dosa-dosa kita. Dan sujud, ya, kening yang selalu kita tempelkan ke lantai, maka bagian kening ini, ya, bagian wajah ini tidak akan terkena api neraka. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, hatta idza aradallahu rahmatan man arada min ahlin nar, apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki rahmat kepada orang yang dikehendaki dari api neraka, dari penduduk neraka, amarallahul malaikata ya ayyukhriju man kana ya'budullaha fayukhrijunahum wa ya'rifunahum bi asari sujud. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat untuk mengeluarkan orang-orang yang beribadah kepada Allah. Maka para malaikat pun mengeluarkan mereka, dan para malaikat mengetahui mereka bi asari sujud, dengan bekas sujudnya. Jadi malaikat itu kan, karena orang yang masuk ke dalam neraka itu kan enggak semuanya orang kafir. Ada juga muslim yang masuk neraka, muslim maksiat, fasik, ya. Walaupun dia mengerjakan sholat, tapi kalau dia punya urusan dengan manusia, rajin sholat tapi akhlaknya bejat, rajin sholat tapi suka minum khamar, maka ya bisa jadi dia masuk neraka dulu. Dan tentunya ya sujudnya ini akan memberikan syafaat kepadanya. Ya, salatnya itu akan memberikan syafaat kepadanya, dan malaikat ketika mengangkat mereka dari neraka dikenali dengan bekas sujudnya itu. Jidat. Biasari sujud. Wa haramallahu 'alan nar, bahkan Allah mengharamkan neraka antakula asara sujud. Jadi mengharamkan neraka untuk membakar bekas sujudnya itu. Ya, fa yakhrujuna minan nar
fakulu ibni Adam ta'kulu nar illa asara sujud. Jadi walaupun neraka itu membakar dia, tapi neraka tidak membakar bekas sujudnya. Nah, berarti ini menunjukkan kepada kita, ya, menunjukkan kepada kita orang yang rajin sujud, orang yang suka sholat pun bisa jadi masuk apa? Neraka. Ya. Makanya kita tidak hanya memperbaiki hubungan kita kepada Allah, tapi kita juga harus memperbaiki hubungan kita sesama manusia, bermuamalah. Makanya kadang sering kita mendengar gitu ya, si fulan sholat mah rajin tapi akhlaknya begitu. Iya kan? Punya utang nggak dibayar-bayar. Nah, ini hati-hati. Ya, karena bisa jadi dia masuk neraka. Ya, tapi bedanya dengan orang kafir. Kalau orang kafir itu khalidina fiha abada, kekal. Ya, kalau muslim yang bertauhid, yang pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ujung-ujungnya masuk surga. Ya, tapi jangan kita mengira nggak apa-apa lah, puas-puasin maksiat nanti ujung-ujungnya surga. Ya, belum pernah dia nyoba panas api neraka gitu kan. Iya, ini. Jadi secara umum itu keutamaan melakukan sujud tilawah. Ya. Lalu apa hukum melakukan sujud tilawah? Sebelum secara khusus saya akan jelaskan tentang tata caranya. Lalu apa hukumnya? Nah, para ulama berbeda pendapat tentang hukum melakukan sujud tilawah. Iya. Ada yang mengatakan wajib. Artinya kalau dikatakan wajib, kalau dia tidak melakukan sujud tilawah, berdosa. Ya. Dan ini pendapatnya Al-Hanafiyah dan Imam Ahmad, dan juga yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Inna dzalika wajibun mutlaqa. Bahwasanya sujud tilawah itu wajib dikerjakan, baik di dalam salat maupun di luar salat. Dalilnya, ya, Allah katakan dalam surat Al-Insyiqaq, "Fama lahum la yu'minun wa idza quriya 'alaihimul Qur'anu la yasjudun." Maka mereka itu dikatakan tidak beriman apabila dibacakan ayat Al-Qur'an, mereka tidak mau sujud. Mereka mengatakan ayat ini jelas, "Annallaha dzammahum 'ala tarki sujud wa innama istahaqqa dzam bi tarkil wajib." Allah Subhanahu wa taala mencela mereka karena mereka enggak mau sujud. Ya, bahkan mereka pun mendapatkan celaan. Artinya dikatakan la yu'minun. Mereka dicela karena meninggalkan kewajiban untuk apa? Untuk sujud. Iya, ini pendapat yang pertama. Jadi sujud tilawah hukumnya apa? Wajib baik di dalam salat maupun di luar salat. Di dalam sholat kalau kita membaca ayat sajadah wajib, kalau mengikuti pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan sunnah. Dan insya Allah inilah yang lebih rajih, yang lebih kuat, dan saya lebih condong kepadanya bahwa sujud tilawah hukumnya sunnah. Ini kita berbicara hukum fikih ya. Dikatakan sunnah berarti kalau ditinggalkan dosa atau tidak? Tidak, tapi lebih utama untuk dikerjakan. Dan ini pendapatnya Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah, Al-Zahiriyah, dan juga pendapatnya Imam Lais bin Sa'ad wal-Auza'i, wa Ishaq wa Abu Thawr. Dalil yang menjelaskan sunnahnya sujud tilawah bukan wajib adalah hadis Zaid bin Sabit, di mana dia berkata, qara'tu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wan najm falam yasjud fiha. Aku pernah membaca surat An-Najm. Ya, aku pernah membaca surat An-Najm di hadapan Nabi. Dan kita tahu di dalam surat An-Najm itu ada ayat sajadah. Tapi Nabi tidak melakukan sujud tilawah. Menunjukkan Nabi juga pernah enggak sujud tilawah. Ya. Demikian pula apa yang diriwayatkan, ya, ada seorang yang membaca di hadapan Rasulullah satu ayat sajadah, fasajada, Nabi pun sujud. Wa qara'aha ukhra, dan Nabi membaca ayat yang lain, falam yasjud,
Nabi tidak sujud. Faqala Nabi kuntu imamuna falo sajadtu, ya sajadna. Artinya ya Nabi SAW apabila jadi imam, beliau sujud, maka disuruh untuk mengikuti sujud para jamaah. Tapi kalau Nabi tidak sujud, maka jamaah pun tidak ikut sujud. Ya, jadi ini pendapat yang kuat adalah pendapat yang kedua. Lalu kalau ada yang berkata, bagaimana mengenai ayat tadi, di mana Allah mencela ketika dibacakan ayat Al-Quran mereka tidak apa? Tidak sujud. Maka kita katakan yang dimaksud dengan surat Al-Insyiqaq, fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul Qur'an la yasjudun. Ini ayat tentang salat. Yaitu di mana orang-orang kafir, ya, mereka dicela oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka enggak mau sujud kepada Allah karena kesombongan di dalam hati mereka. Ya, jadi ayat ini bukan berkaitan tentang sujud tilawah, tapi tentang apa? Salat. Orang-orang kafir Allah cela mereka karena mereka tidak mau mengerjakan salat. Dan di dalam salat, Al-Insyiqaq, fama lahum la yu'minun. 2021 ya. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Iya. Nah, jadi kesimpulannya hukum sujud tilawah apa? Sunnah. Iya. Dan sujud tilawah jamaah sekalian, ini tidak hanya disyariatkan bagi mereka yang sholat, tapi sujud tilawah juga disyariatkan bagi orang yang tidak mengerjakan sholat. Artinya ketika dia membaca Al-Quran, ya, wa yasjudu laha fi shalah au fi ghairiha. Jadi dia disyariatkan untuk sujud tilawah baik di dalam sholat, baik sholatnya itu sholat fardu atau sholat sunnah. Sholat tarawih misalnya, mendapati ayat sajadah, imam sujud tilawah, maka makmum pun ikut sujud. Nanti belum dijelasin. Gimana? Kalau nggak tahu? Kan ada mihrab kan. Nah, makanya ini pentingnya kita menghafal surat-surat atau ayat-ayat sajadah. Atau tidak perlu dihafal, artinya kita ngeh gitu loh. Oh, imam ini lagi baca ayat sajadah, ya kan? Nah, ketika dia takbir, maka ya bisa jadi itu adalah sujud tilawah. Ya, karena ya inilah pentingnya kita mempelajari fikih sujud tilawah ya. Banyak sebagian orang yang nggak paham, ya, dan salah ketika imam sujud tilawah tapi dia malah ruku, ya. Atau yang kedua dia diam saja, atau dia memberikan kesimpulan yang salah selesai sholat, imam itu salah itu, ya, masa sujud 3 kali, ya kan? Seharusnya sujud sahwi itu. Ya. Jadi banyak terjadi di Masjidil Haram ya, kalau kita lihat ya. Di Masjid Nabawi. Iya, jadi kacau beliau ya. Jadi memang sunnahnya pada hari Jumat subuh itu membaca ayat sajadah. Jadi rakaat pertama membaca ayat sajadah, rakaat yang kedua baca surat Al-Insan. Jumat subuh. Ini sunnahnya seperti itu. Dan tentunya di dalam surat sajadah ada ayat sujud, ya. Maka kita melakukan sujud tilawah mengikuti imam. Kalau imam sujud, kalau imam tidak sujud, ya sudah, kita tidak perlu melakukan sujud sendirian. Karena kebanyakan yang ada itu ketika imam sujud, dia nggak tahu, dia malah apa? Ruku. Akhirnya rukunya berapa kali? 2 kali. Kalau ruku 2 kali, berarti sholat subuh berubah menjadi sholat apa? Sholat gerhana. Sholat gerhana kan rukunya berapa kali? 2 kali, ya kan? Ini kalau memang kita tahu nggak boleh. Tapi kalau kita sudah tahu, ya, maka kalau kita sedang umroh atau haji, perhatikan itu hari Jumat biasanya pasti ada pembacaan surat sajadah. Ayat kedua baca surat apa? Rakaat kedua. Ad-dahr. Hal ata'ala al-insani hinu minad dahri lam yakun syai'an madzkura. Al-insan ya. Al-insan. Ya.
Nah, kemudian tata caranya. Nah, sekarang kita akan bahas tata cara sujud tilawah dan doanya. Nah, yang pertama kita akan bahas sujud di dalam sholat. Ya, maka sujud tilawah itu dilakukan satu kali. Ya, dilakukan satu kali. Berbeda dengan sujud di dalam sholat dan juga sujud sahwi. Ya, nanti kita akan jelaskan sujud sahwi itu 2 kali. Ya. Nah, dan sujud tilawah dalam sholat disunahkan untuk bertakbir. Jadi ketika kita mau sujud, takbir. Ya. Takbir. Apakah perlu mengangkat tangan? Jawabannya tidak. Ya, karena secara umum ada hadis menyatakan, ya, sebagaimana hadis Abdullah bin Umar, aku melihat Rasulullah apabila beliau berdiri, maka beliau mengangkat kedua tangannya. Ya, sebatas punggungnya. Iya, artinya telinganya atau punggungnya, dan itu dilakukan ketika Nabi bangkit dari ruku atau mau ruku. Adapun idza wala yaf'alu dzalika fi sujud, dan Nabi tidak mengangkat tangan ketika hendak sujud, ya kan? Ini sudah kita pelajari. Jadi kalau mau sujud itu tidak perlu mengangkat tangan, hanya membaca takbir saja. Jadi setelah kita mendapati ayat sajadah, misalnya kita baca surah Al-Alaq, wasjud waqtarib, langsung Allahu Akbar, sujud. Ya. Sujud, apa yang kita baca? Ya, disebutkan bacaannya. Yang pertama, bisa kita membaca sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Wajahku bersujud kepada Rabb yang menciptakannya dan membuat pendengaran dan penglihatannya dengan daya dan kekuatannya. Ya. Atau juga membaca Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lilladzi syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya Allah, hanya kepadamu aku sujud, hanya kepadamu aku beriman, dan hanya kepadamu aku berserah diri. Engkaulah Rabbku. Wajahku bersujud kepada Rabb yang menciptakannya dan membuat pendengaran dan penglihatannya. Maha suci Allah, sebaik-baik pencipta. Iya. Jadi ini doanya ya. Hah? Sampai itu aja. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu